Bagaimana kabarnya hari ini? Yang baru pulang kerja masih ngantuk? Siapa lihat siapa? Ya, bersyukur Bapak Ibu, kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Dan di minggu ini kita dituntun dalam tema beroleh hikmat Tuhan dalam roti hidup. Beroleh hikmat Tuhan dalam roti hidup. Kita masih dalam seputaran pembahasan tentang roti hidup, roti katuan. Ungkap buktui kakinan lan roti katuan. Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, dari tema ini dia mau mengatakan bahwa kita mendapatkan hikmat Tuhan. Hikmat daripada Tuhan itu daripada Yesus Kristus. Kita sudah belajar bahwa roti hidup yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan dari bacaan Yohanes itu jelas mengatakan bahwa dia adalah roti hidup. Ya. Tadi dikatakan bahwa siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan memperoleh hidup. Dan itu kita alami dalam proses perjamuan kudus, ya. Makan roti dan minum anggur. Jadi hikmat Tuhan yang sejati, kakina, kebaikan yang tertinggi, itu kita hanya dapatkan di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan hikmat itu? Tentunya Bapak Ibu Saudara yang hadir, siapa sih yang tidak mau mendapatkan hikmat? Bagi kita yang bekerja, kita yang punya tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang Tuhan pilih untuk melayani, yang diperlukan itu hikmat, yang diperlukan itu kakina, kebaikan dalam diri. Namun pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat itu, Bapak Ibu? Dikatakan hikmat yang sejati itu daripada Tuhan. Dan caranya kita mendapatkan hikmat yang sejati itu, kakina yang betul-betul, kakina yang sungguh-sungguh, kita dapatkan daripada penyataan khusus dari Allah. Penyataan khusus. Nah, kalau Bapak Ibu belajar, mungkin sedikit-sedikit mendengar tentang teologi, Allah menyatakan diri itu lewat dua penyataan. Penyataan umum dan penyataan khusus. Nah, penyataan umum itu dari alam semesta, dari gunung-gunung, dari planet-planet yang sungguh luar biasa. Kita bertanya, kenapa ini bisa semuanya ada? Oh, ternyata ada sosok yang sungguh luar biasa yang menjadikan semuanya ini ada. Lalu penyataan khusus. Penyataan khusus itu kita dapatkan dari Allah sendiri, yang kita dapatkan melalui firman Tuhan. Itu penyataan khusus. Lalu penyataan khusus yang kedua yang kita dapatkan adalah dari diri Yesus Kristus sendiri, yang adalah firman yang hidup. Dan penyataan khusus juga kita dapatkan dari pengilhaman, dari pewahyuan oleh Roh Kudus. Itulah penyataan khusus yang Tuhan nyatakan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Nah, tadi saya katakan penyataan khusus melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Jadi Bapak Ibu, mau tidak mau, hikmat Tuhan kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara membaca. Ini masalah praktis lagi. Dengan cara membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Bapak Ibu senang membaca firman Tuhan? Senang membaca Alkitab? Karena banyak orang di luar sana yang susah sekali untuk membaca Alkitab. Dia membaca Alkitab itu pas ya datang ke gereja saja, atau majelis pas ambil bagian membaca Alkitab. Kebanyakan kita seperti itu, malas sekali untuk membaca Alkitab.
Sehingga kita butuh usaha untuk memperoleh hikmat itu dengan cara membaca Alkitab. Ada seorang pendeta perempuan, ya mungkin Bapak Ibu tahu kalau saya sebut namanya. Namanya itu Henny Christianus. Ada yang tidak asing? Henny Christianus. Kalau yang suka sosmed, Facebook atau TikTok atau mungkin YouTube, nah ini banyak sekali itu khotbah-khotbahnya, penggalan-penggalan renungannya itu tersebar. Pada suatu video TikTok yang saya pernah storykan di WA ya, ada kata-katanya, dia katakan seperti ini. Ini seorang pendeta ya. Dia katakan, saya tertekan baca Alkitab secara rutin. Dia katanya tertekan membaca Alkitab secara rutin. Bayangkan ini pendeta, apalagi jemaat. Dia katakan bahwa lebih parahnya, dia bilang firman Tuhan itu tidak pernah ajarkan baca Alkitab sampai selesai. Bayangkan. Dia bilang firman Tuhan itu tidak pernah katakan untuk baca Alkitab sampai selesai. Yang penting katanya renungkan, perkatakan, lakukan. Apa kata-katanya itu betul atau salah Bapak Ibu? Salah atau tidak? Memang kelihatannya iya betul ya. Alkitab itu, firman Tuhan itu harus direnungkan, harus diperkatakan, harus dilakukan. Tapi apakah tidak perlu dibaca? Nah, di situ kelirunya. Bagaimana kita mau renungkan, bagaimana kita mau perkatakan, kita mau lakukan kalau kita tidak tahu? Di situ logikanya. Di situ yang salah. Dia melarang, dia suruh bilang tak perlu baca Alkitab banyak-banyak, tak perlu tahu banyak tentang Alkitab. Itu yang salah. Justru kita harus berusaha mengetahui isi Alkitab. Dan habis itu kita belajar, kita merenungkan siang dan malam. Dan apakah betul dalam Alkitab itu tidak ada perintah untuk membaca Alkitab? Banyak sekali dalam Alkitab. Jelas sekali dalam Alkitab bahwa Tuhan mengatakan kepada umatnya untuk merenungkan, membacanya siang dan malam. Kalau orang Israel itu ada namanya anak Korah. Anak Korah itu kalau tidak salah itu 12 tahun. Artinya anak Korah mereka sudah khatam, mereka sudah selesai membaca perjanjian lama itu, membaca hukum Taurat dan bahkan mereka hafal. Mereka sudah menjadi anak Torah. Dan apa yang menjadi imbasnya? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Kita bisa mengetahui hikmah. Kita bisa mengetahui kehendak Tuhan. Dan banyak lagi manfaat ketika kita membaca Alkitab. Bapak Ibu harus berhati-hati dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang seperti itu. Kelihatannya enak didengar, wah mantap, luar biasa, bersemangat, berapi-api. Tapi sebenarnya kalau kita tidak selidiki dengan baik, dengan jelas, di situ ada penipuan, di situ ada penyesatan. Karena itu mau tidak mau kita harus menyelidiki sendiri isi Alkitab itu, supaya kita tahu mana firman Tuhan yang benar. Jadi jangan malas Bapak Ibu untuk membaca Alkitab. Jangan malas. Lalu kita kemudian merenungkan dan kita melakukan. Pemazmur mengatakan bahwa perbuatan Tuhan itu yang besar, patut diselidiki oleh semua orang. Perbuatannya, karyanya, sifatnya, kebenaran, kehendaknya harus kita ketahui. Dan itu semua kita ketahui ketika kita membaca Alkitab. Lagi-lagi membaca. Lalu di ayat 10 di Mazmur tadi dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Bapak Ibu takut akan Tuhan? Betul-betul takut? Semoga. Amin ya. Itu permulaan hikmat. Takut akan Tuhan. Dan semua yang melakukannya itu berakal budi yang baik. Sehingga Bapak Ibu, ilmu yang paling tinggi, hikmat yang paling baik, itu adalah takut akan Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar, itu yang paling utama Bapak Ibu. Itu yang paling utama. Biar kita pintar sekali, biar kita punya bakat yang sungguh luar biasa, tapi kita tidak takut akan Tuhan, itu percuma. Kita akan menjadi orang yang jahat. Contoh kecil, orang-orang yang buat bom itu, orang-orang yang buat narkoba dari bahan-bahan kimia, mereka pintar ya, mereka pintar, tetapi dalam diri mereka tidak ada takut akan Tuhan. Mereka yang korupsi, mereka yang punya jabatan, mereka pintar, dipilih oleh masyarakat, tapi dalam diri mereka itu tidak ada takut akan Tuhan, sehingga melakukan kejahatan. Jadi percuma Bapak Ibu, kita punya segalanya, tapi di dalam diri kita tidak ada takut akan Tuhan. Itu sama saja bohong. Tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu Saudara yang masih bagus matanya, yang masih terang, orang-orang tua yang masih bagus, atau mungkin yang pendengarannya masih bagus, sangat perlu kita punya hikmat. Dan yang kita perlukan hanya membaca Alkitab. Sediakanlah waktu kita untuk membaca Alkitab, khususnya kitab Amsal itu. Kitab Amsal itu banyak sekali hikmat-hikmat yang diajarkan kepada kita. Perlu sekali untuk membaca Alkitab. Anak-anak muda, kita punya masih banyak kesempatan, masih banyak potensi dalam diri kita. Yang kita perlukan itu hikmat, takut akan Tuhan. Kalau kita berhikmat mulai dari masa muda kita, lihat Tuhan akan pakai kita sungguh luar biasa untuk membangun kehidupan ini, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mulai berhikmat mulai dari sekarang Bapak Ibu. Kita dapatkan itu ketika kita membaca Alkitab. Bapak Ibu jangan malas, jangan malas untuk membaca Alkitab. Memang banyak sekali godaan. Kita bilang kita sibuk, tidak ada waktu, capek. Kalau malam baca satu ayat langsung kita duduk. Banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Kalau kita punya pasangan suami istri ya, kita bisa ganti-gantian sama anak-anak kita. Kalau saya, ya memang saya LDR, tapi saya rajin baca Alkitab sama pacar saya. Ya, betul ya. Kalau tidak percaya tanya Kak Theo ya. Dia di sebelah kamar ya. Dia dengar saya baca Alkitab sama teman spesial yang jauh di sana. Iya. Ya, itu sedikit berbagi ya. Bukan mau pamer, tapi kita berusaha untuk mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Itu cara kita mendapatkan hikmat. Kalau kita lihat di Amsal Bapak Ibu, dia mengumpamakan hikmat seperti orang yang mendirikan rumah. Mendirikan rumah, lalu orang itu mengadakan pesta besar. Kemudian disuruhnya pelayan-pelayan untuk mengundang orang-orang datang untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Siapa yang haus, siapa yang lapar, mari datang untuk menikmati hidangan itu, menikmati hikmat itu. Nah, Tuhan juga seperti itu Bapak Ibu. Dia tidak pernah berhenti untuk memanggil kita datang untuk menikmati, mendapatkan hikmat daripadanya. Salah satu cara yang Tuhan pakai seperti ini, lewat ibadah-ibadah. Itu banyak cara Tuhan untuk mengingatkan kita supaya kita datang kepada Dia menikmati hidangan
Siapa yang tidak mau menikmati hidangan? Kalau kita lapar, kita pasti mau untuk makan dan minum. Dan seperti itu juga hikmat. Seperti hidangan yang sudah siap tinggal kita baca. Tinggal kita pakai, kita renungkan, Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah kita mau untuk mendapatkan hikmat itu? Atau mungkin kita meremehkannya? Percuma baca Alkitab, tidak ada gunanya itu. Kita sombong, kita merasa diri pintar, merasa diri bisa tanpa Tuhan. Banyak orang seperti itu. Kalau kita mau ditanya, Bapak Ibu, kalau mau mendengarkan nasihat ini, Bapak Ibu mendengarkan nasihat kepada orang yang belum berpengalaman atau yang tidak berpengalaman? Pasti yang sudah berpengalaman ya. Pasti yang sudah berpengalaman. Pertanyaannya lagi, siapa orang di muka bumi ini yang pernah ada yang paling berhikmat? Siapa? Siapa yang disaksikan Alkitab? Siapa yang paling berhikmat? Salomo. Dan Salomo yang menuliskan kitab Amsal. Apakah Bapak Ibu tidak mau belajar dari sosok Salomo itu? Tidak ada orang yang berhikmat sesudah dan sebelum dia. Bicara kekayaan, tidak ada orang yang lebih kaya daripada dia, daripada Salomo. Dia berdoa, dia hanya meminta hikmat daripada Tuhan. Tetapi Tuhan kasih apa? Tuhan kasih lebih lagi, banyak lagi. Harta kekayaan Tuhan limpahkan kepada dia. Patutlah kita belajar dari sosok Salomo ini. Tapi Bapak Ibu, khususnya Bapak-Bapak ya, jangan ikuti jejak Salomo yang punya berapa istri? Punya banyak istri, kasihan. Istri Bapak Ibu, istri Bapak-Bapak itu. Cukup satu istri, jangan banyak istri seperti Salomo. Tapi yang kita contohi adalah hikmatnya yang begitu luar biasa. Dan dia yang menulis kitab Amsal ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, bacalah kitab Amsal itu. Sehingga dari tuntunan Roh Kudus kita memperoleh hikmat daripada Tuhan. Kita memperoleh hikmat ya. Kalau Tuhan izinkanlah kita 11-12 dengan Salomo. Luar biasa. Di ayat 6 di Amsal dikatakan bahwa buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Kalau Bapak Ibu mau untuk belajar firman Tuhan, mau berhikmat, itu Bapak Ibu sementara membuang kebodohan. Kalau kita tidak mau belajar dari firman Tuhan, tidak mau hikmat, sama saja kita memelihara kebodohan. Dan bodoh itu dosa. Bodoh itu dosa. Jadi harus pintar-pintar. Dan kepintaran itu hikmat yang paling tinggi kita peroleh daripada Tuhan. Dari mengenal Tuhan melalui firman. Lalu yang berikut, terakhir, hikmat Allah yang paling tinggi adalah ketika kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Paulus kalau kita baca, dia mengatakan di 1 Korintus pasal 1 ayat 24b, dikatakan bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Perenungan-perenungan di minggu-minggu kemarin, kalau Bapak Ibu ingat, ada satu tema dikatakan bahwa itu kalau tidak salah Paskah ya, hikmat di balik salib. Hikmat Tuhan yang paling tinggi, yang paling luar biasa adalah ketika kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang bukan sekedar untuk menjadi guru yang baik, bukan sekedar mengajarkan kasih, tetapi menyadarkan kita bahwa kita semua adalah manusia berdosa yang harus binasa, sehingga dia menawarkan kepada kita keselamatan, dan keselamatan itu hanya kita dapatkan pada diri Yesus Kristus. Maka sungguh bodohlah
orang-orang yang menganggap bahwa dia bisa mendapatkan keselamatan itu dengan usaha. Itu orang yang sungguh-sungguh bodoh. Karena keselamatan itu kita dapatkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka sangat perlu Bapak Ibu kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, membangun hubungan pribadi, hubungan yang dekat dengan Dia. Dialah yang menjadi pusat kehidupan kita. Yesus Kristuslah yang seharusnya menjadi pusat kehidupan kita, menjadi pokok hal yang utama yang kita perlukan dalam menjalani kehidupan ini. Bahasa Yohanes tadi mengatakan bahwa Dia adalah roti kehidupan, makanan kehidupan yang abadi. Sekarang Bapak Ibu, sumber hikmat itu sudah ada di depan mata kita. Sudah ada di depan mata kita. Maukah kita untuk belajar? Maukah kita untuk mengatur waktu kita untuk datang kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperoleh hikmat untuk kita menjalankan kehidupan ini. Amin. Mari kita